Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sadaqallahul aliyyul karim. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai ayat 187, isinya adalah tentang hukum hakam puasa dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Diawali oleh Allah Ta'ala dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu setelahnya Allah menyebutkan masa kapan puasa itu dilakukan, lalu diuraikan tentang hukum hakam seputar perjalanan ataupun siapa yang sakit, mereka boleh untuk tidak berpuasa lalu mengganti pada hari-hari yang lain. Itulah senarai yang ada di dalam Al-Baqarah 183 sampai 187. Tetapi jika kita simak dan kita perhatikan dengan seksama, ternyata Allah menyelipkan di antaranya dengan informasi di surat itu, di ayat tersebut, dengan cerita lain seolah tidak ada hubung kaitnya dengan hukum hakam puasa. Apa dia? Ketika Allah menegaskan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran, pada bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Quran. Lalu kita bertanya, mengapa cerita tentang hukum hakam Ramadan? Mengapa cerita tentang puasa diselipkan oleh Allah tentang informasi bahwa di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran? Berarti di sini ada hubung baik atau hubung kait antara Ramadan dengan Al-Quran. Sama seperti ketika kita membaca di dalam Al-Quran, ada surat At-Talaq yang ceritanya adalah tentang konflik rumah tangga, yang isinya adalah tentang hukum hakam seputar perceraian, tetapi justru malah ayat itu di ujung-ujungnya banyak bercerita tentang perintah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yu'zim lahu ajra. Di akhir ayat itu banyak bercerita tentang takwa, maka kita juga bertanya, mengapa cerita awalnya perceraian, tetapi justru di penghujungnya ada perintah untuk takwa. Pasti ada kaitan antara konflik rumah tangga dengan ketakwaan kepada Allah. Artinya apa? Apapun persoalan rumah tangga kita yang jika mungkin harus berujung kepada perceraian, mestilah segala konflik itu tegak di atas dasar ketakwaan kepada Allah. Karena orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka mencintai, mereka menghormati. Apabila mereka tidak mencintai, mereka tidak akan menzalimi. Maka Allah banyak bercerita mengarahkan tentang ketakwaan kepadanya. Itulah hubungan, itulah contoh bagaimana Al-Quran dengan Ramadan atau Ramadan dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ini adalah energi yang luar biasa. Apa buktinya? Ketika Allah menceritakan kepada kita, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya Al-Quran ini kami turunkan ke atas bukit yang kokoh, kami letakkan di atas gunung yang tinggi dan besar, la ra'aitahu khashi'an mutasaddia, engkau akan melihat gunung yang kuat, bukit yang kokoh itu akan meleleh, akan hancur lebur menerima Al-Quran. Lalu ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini ke kalbu Nabi kita Muhammad dan diturunkan kepada umatnya, maka artinya ada ruang yang kuat di dalam ruhani kita untuk menerima Al-Quran. Bersebab itu wajar sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada ayyukallima rabbahu falyaqra'il Qur'an." Siapa yang ingin berbincang dengan Tuhannya, maka hendaklah ia membaca Al-Quran. Karena ketika membaca Al-Quran, berbincang dengan Allah itu ada kekuatan ruhani yang kita rasakan di dalam diri kita. Ada kenikmatan yang luar biasa yang kita nikmati di dalam diri kita saat kita mengeja ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya ada energi dan di dalamnya ada kekuatan. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat yang digigit oleh binatang melata berbisa, seketika itu ia mengambil air putih, lalu ia meruqyah, membaca Al-Fatihah, lalu air itu diminumkan kepada orang yang digigit oleh binatang berbisa tadi, lalu sisa air itu dioleskan ke tempat di mana ia sakit, lalu ternyata setelah itu disembuhkan oleh Allah Ta'ala dan ia bersyukur. Kemudian ia mengundang para tetangganya untuk makan-makan di rumahnya. Lalu sampailah cerita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad berkelakar dan bergurau, "Kalian ketika pesta lupa kepadaku, masih adakah kiranya daging kambing itu untuk aku ikut makan bersama kalian?" Artinya penyakit fisik bisa diobati dengan Al-Quran. Kemudian orang yang membacanya memiliki kekuatan jiwa, kekuatan ruhani, dan penyakit-penyakit ruhani terlebih juga bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Maka Allah menyebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Kami turunkan Al-Quran ini menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Kaum muslimin, hadirin, saimin, tamu-tamu Allah
yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka interaksi kita dengan Al-Quran setidaknya ada 4. Yang pertama membaca, lalu yang kedua tadabbur, lalu yang ketiga ta'assur, mendapatkan efek positif dari Al-Quran, dan puncaknya adalah pada aspek al-amalu bil Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka kaum muslimin, kita tidak akan mampu mengamalkan sebelum kita bersahabat membaca dengannya. Kita tidak akan bisa merasakan kekuatan sebelum kita sering bersama dengannya. Kita tak akan mampu mentadabburinya kalau tidak dimulai dengan menyentuh mushafnya, mengeja huruf demi hurufnya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita membaca Al-Quranul Karim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, walladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Quran itu, wa huwa mahirun bihi, dia mahir membaca Al-Quran. Apa standar mahir membaca Al-Quran? Tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf, mentajwidkan hurufnya dan mengetahui di mana letak-letak wakafnya, sehingga tahu di mana memulai, di mana berhenti. Wa huwa mahirun bihi, dia mahir dengan tajwidnya, mengerti letak-letak wakafnya, paham tentang makharijul hurufnya, kemudian panjang pendeknya ia tunaikan. Maka orang yang membaca Al-Quran yang demikian ini, kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah, ia di akhirat nanti akan bersama malaikat-malaikat mulia, ditinggikan derajatnya, dimuliakan ia, kemudian mereka mendapatkan kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak lancar membaca Al-Quran? Jangan sedih, jangan pula dijadikan ini alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Rasulullah melanjutkan di dalam hadis itu, walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang membaca Al-Quran, wa huwa yatata'u fihi, dia terbata-bata membaca Al-Quran, karena mungkin di masa lalu ia tidak sempat belajar, di masa lalu banyak faktor yang menyebabkan ia tidak akrab dengan Al-Quran, sehingga sekarang ia tidak lancar membacanya. Yatata'u fihi, dia terbata-bata membacanya. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan, falahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala membaca, lalu yang kedua pahala kesungguhan. Ia mengerti, ia faham, ia tidak bisa lancar membaca, tetapi ia tetap membaca Al-Quran. Kesungguhannya ini diberikan ganjaran oleh Allah, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun begitu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, atau orang-orang yang membaca Al-Quran dengan segala kekurangan yang ia miliki, tetapi ia masih bisa membersamai Al-Quran, maka insya Allah orang-orang ini disebutkan oleh Nabi akan dibela oleh Al-Quran di akhirat nanti dalam bentuk ia diberikan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran itu wahai kaum muslimin. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat di akhirat nanti, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Syafaat ada dari Nabi, syafaat ada dari Al-Quran, syafaat ada dari puasa. Tetapi dari semua syafaat-syafaat itu, syafaat Al-Quran ini menarik. Syafaat Al-Quran ini begitu mulia. Seperti apapun kondisi amal kita, Al-Quran akan datang membela kita di akhirat nanti. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sekarang,
Apa makna dari syafaat? Selama ini barangkali kita mendengar pengajian syafaat adalah pertolongan dari Allah secara umum benar. Tetapi apabila kita lacak kembali makna syafaat itu, kata-kata syafaah terambil dari akar kata syafa' yang artinya adalah genap. Lawan dari genap adalah witir. Witir maknanya ganjil. Dengan bilangan ganjil dan bilangan witir inilah Allah bersumpah, wasyaf'i wal watri, demi bilangan genap dan demi bilangan ganjil. Syafa' artinya genap, witir artinya ganjil. Lalu apa makna dari syafa'ah? Sederhananya, syafaat itu adalah ketika seseorang itu diberikan syafaat, artinya Allah menggenapkan segala kekurangan-kekurangan amalnya. Digenapkan saja oleh Allah. 9,5 digenapkan menjadi 100, 8,5 digenapkan jadi 90. Begitulah sederhananya kita memahami makna syafaat. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seperti apa bentuk syafaat ini yang akan Allah berikan melalui Al-Quran di akhirat nanti? Sekarang sebagai penutup khutbah ini, saya ingin memberikan ilustrasi kepada kaum muslimin bahwa saya memiliki seorang mahasiswa yang saya ajarkan di kampus adalah hadis-hadis hukum. Kemudian aturan fakultas menyebutkan bahwa perkuliahan dalam satu semester itu 16 kali tatap muka. Aturan menuliskan siapa yang tidak hadir 3 kali saja atau alfa dari 16 kali pertemuan ini tidak diizinkan untuk mengikuti ujian. Aturan juga menuliskan ada penugasan terstruktur dan mandiri terhadap mahasiswa ini. Kemudian ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Dari semua itulah diakumulasikan nilai untuk mahasiswa ini. Dan rupanya bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mahasiswa ini dari 16 kali pertemuan dia hanya masuk 6 kali. Tugas terstruktur dan mandiri yang diberikan kepadanya tidak dikerjakan. Kemudian datang masa ujian, dari 5 soal yang diberikan ternyata hanya 1 yang mampu dijawab. Maka kira-kira dalam aturan tertulis mahasiswa ini dia mendapatkan nilai yang tidak layak. Dia harus diberikan nilai E. Dia harus mengulang karena begitu banyak kekurangan-kekurangan dari tanggung jawab yang harus ia lakukan dalam 1 semester itu. Lalu dosen ketika hari H dia harus menginput nilai, datang informasi dari ketua kelas, Bapak si Ahmad misalnya namanya, tidak hadir kuliah selama ini karena ibunya sakit. Ibunya stroke dan lumpuh. Pekerjaan ibunya selama ini berjual gorengan dan air kelapa muda. Dia punya 2 orang adik, yang keduanya di masa sekolah dan keduanya butuh perhatian dan bimbingan. Ia yang mengantarkan kedua adiknya ini untuk sekolah, dia yang memandikan. Pulang dari sekolah dia urus ibunya. Siang hari dia berjual gorengan sampai sore hari. Begitu sehari-harinya. Demi ia menyelamatkan ibunya, adik-adiknya, ia berkorban sedemikian rupa. Lalu menitiklah air mata mendengar cerita ini. Selama ini kami belajar tentang birrul walidain, bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Selama ini kita membaca hadis Nabi tentang birrul ummi, bagaimana kita mesti berbuat baik kepada ibu kita. Dalam hadis diajarkan kepada mereka para mahasiswa ini, man ahaqqun nas, siapa manusia yang paling layak diberikan bakti. Nabi mengatakan ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Baru setelah itu ayahmu. Teorinya mengatakan begitu,
Tetapi si Ahmad mahasiswa ini, dia tidak belajar lagi tentang teori itu, tetapi dia langsung mempraktekkannya dalam kehidupannya. Karena ia langsung mempraktekkan, maka dosen menghapus segala kekurangan-kekurangannya tadi. Tidak menganggap, tidak mempertimbangkan segala kekurangannya tadi. Akhirnya apa? Digenapkan segala kekurangannya, diangkatlah nilainya menjadi A, yang awalnya tadi E, tapi diangkat menjadi A. Jika ada nilai mungkin di atas A, akan diberikan nilai A itu. Itulah ilustrasi dari kata syafaat. Itulah ilustrasi yang sederhana dari makna syafaat. Artinya apa? Ketika kita datang kepada Allah, dihisab, ditimbang, dikira, ditakar amal kita, ternyata banyak kekurangan di sana sini, maka datanglah Al-Quran akan membela kita nanti. Ya Allah, kata Al-Quran, ia rela di hari-hari yang ia lewati itu, ia rela membuka matanya menatap mushaf Al-Quran. Ia rela menggunakan waktunya mengeja Al-Quran dengan lidahnya. Malam hari dan siang hari ia membacaku, ya Allah, kata Al-Quran. Fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaatku terhadap orang yang membaca ini, dan berikanlah segala kebaikan-kebaikan kepadanya, tutuplah kekurangannya, berikan ia kemuliaan. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang ini dibela oleh Al-Quran, maka Allah pun mengangkat derajatnya, segala kekurangannya diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin, Ramadan identik dengan Al-Quran. Kita tengok lagi seperti apa sudah Al-Quran 2 pekan yang berlalu dari Ramadan yang sudah kita hadapi ini. Dan jika ada kekurangan, kita mohon ampun kepada Allah. Ada waktu sekitar 2 pekan lagi untuk kita maksimalkan segala kekurangan ini, maka manfaatkan ia, karena tidak ada yang bisa menjamin apakah kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Jangankan itu, tak ada pula satu pun yang menjamin apakah nanti kita akan bertemu dengan 1 Syawal. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa, fa inna man a'rada an zikrillah fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa sayahsyuruhu Allahu yaumal qiyamati a'ma. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa ya arhamar rahimin wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala
وشفاء لنا وأهلنا من كل داء وعافية لنا من كل بلاء ووباء برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله